ada orang nih. Kita siap-siap dulu ya. kalau Mbak Rosi kok bisa pakai pol? Angkat tak buka ini. Udah bergabung. Iya bunda. Sat bae. Enak. Bella ini siapa Mbak Ela? Mbak Ela Jepara. Oh, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, nama saya Rosi Haryanti atau ya Mbak Oci Valen ya, Mbak artisnya Oci dari Valen. Kudus. Nah, yang sebelah saya ini siapa ya? Saya dia dari BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Oh iya. Ini mau nge-live hari ini itu temanya tentang BPJS ya. Ada yang tahu BPJS gak sih? Ayo siapa ini? Ada yang tahu tentang BPJS itu apa sih? Gunanya itu apa dan keperluannya apa coba? Mbak Rosi ini udah lama ya Mbak di BPJS ini? Ya kurang lebihnya ya 5 tahunan hampir ya, 5 tahun 4 tahunan ya di Udah lama BPJS banget udah ya, Mbak, bergabung. berarti. Ya alhamdulillah ya. Jadi ya untuk Mbak Rosi ini masih tetap belajar ya tentang BPJS itu apa, mengenai manfaatnya itu apa, kelebihan dan kekurangannya. Tapi kebanyakan kelebihannya aja ya. Nah teman-teman ini ada yang mau ditanyakan nggak seputar BPJS Kesehatan? Ayo sambil ditap-tap layarnya juga boleh. Di sawernya. Ini yang bergabung masih sedikit ya. Ini yang bergabung dari mana aja nih? Dari siapa ini? Ini dari Mas Gofar, Tanjung Rejo. Sama ini siapa ini? Mas Dip, Mas Komar, selamat bergabung. Ini dari Mbak Af, Mbak Evarista. Halo. Ayo Mbak, ikut bergabung Mbak. Wes ogak ning jaki sudah ndak Mbak Dwi apa Mas Dwi? Mbak Dwi. Sudah ndak. Di TikTok ini dari mana aja nih penontonnya? Ini dari luar Kudus. Apa dari dalam Kudus? daerah mana ini penontonnya? Ada di mana? Aku bojone Umi kancamu. Oh iya, siap. Salam kenal ya. Sampai lupa aku, siap. Ini ada yang mau tanya-tanya perihal BPJS enggak ini? Kudus hadir. Siap. Ini Cipa ini. Ini Cipa ada yang mau ditanyakan enggak? Mbak tentang Cipa. BPJS. Selamat bergabung untuk Mbak Prabowo 123. Halo Kak Dia, Mbak Rosi, halo. Saiki ning di hatimu. Ini siapa yang mau tanya-tanya tentang BPJS nih? Ini ada dua duta besar. Iya. Duta besar karena badannya ya Mbak. Badannya yang besar-besar ini ya, bukan apa. Ini kok sepi banget ini penontonnya. Ayo dinamin dong yuk. Atau ditap-tap layarnya dong. dikasih bunga-bunga juga boleh atau mungkin kopi ya biar gak ngantuk sepertinya. Ini ada yang tahu tentang BPJS enggak ya? Bergabung. Follow Kak Dia, Mbak Rosi. Siapa itu? Siapa ini? Siapa ini? Apa? Selamat Ada yang mau bergabung. ditanyakan nggak ini tentang BPJS Kesehatan? Nyanyi sih oke. Ini nyanyi nih ngasuh dhisik ya.
Ini nak perihal tentang BPJS ini. Siapa yang mau tanya tentang BPJS? Ada yang tahu nggak sih BPJS itu apa sih? Gunanya dan manfaatnya itu apa sih? Teman-teman udah pada terdaftar BPJS belum ini? Nah, kalau belum, yuk bergabung. Nanti ketemu sama artisnya BPJS. Mbak Dia. K37. Namanya copot apa ini? Oh, namanya copot. Oh, bukan copot ya? Ini bukan copot, ini kesenggol. Di TikTok ini dari mana aja nih penontonnya? BPJS itu nggak aktif. Nah, kalau nggak aktif, tipsnya gampang sekali. Kalau kepengen diaktifkan secara online melalui WA Pandawa. Nomornya Ada berapa, daya tahan Mbak? 08 berapa ya? 0811 betul. 8165 165. Siap. Kalau enggak, ini ada menu baru nih namanya Viola. Apa itu Mbak Viola? Viola itu pakainya Zoom ya, aplikasi Zoom. Bisa download Zoom, nanti pakai HTT apa? HTT link? Ada itunya enggak sih? Filenya. Filenya bisa pakai Zoom loh. Jadi sekarang itu mau daftar tuh enggak usah ribet, enggak usah harus ke kantor. Kita punya WA Pandawa. Ada Zoom atau Viola. Terus ada lagi apa Mbak Dia? Call Center 165. Oh. Ini Kak Misbah udah nonaktif mulai kapan ini Kak Misbah? Kak Misbah, yang mana ini? Mas Ardi juga ini. Bu Oci, kalau mau daftar BPJS syaratnya apa aja ya? Thank you. Ini BPJS apa ini? Mandiri atau yang dari pemerintah? Nah, kalau yang mandiri cukup bawa rekening bank, kakak KTP aja. Untuk rekeningnya, ada isinya boleh nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau mau di-tap-tap juga boleh atau di-tap-tap layarnya. Oke. Terus ada yang mau tanya-tanya lagi perihal apa ini? BPJS? Ini Mas Ardi Arsama nih? Armina Deli. Armani Deli. Selamat sore. Ini dari Grobogan kelihatannya ya? Iya Kak. Apa dari Kak Jepara? Ardi dari Wih. Selamat bergabung Sri Wayuni. Selamat bergabung Yani Wita, Lusya. Ini ada yang mau tanya enggak tentang BPJS? Mama Haidar betul. Aduh. BPJS itu apa sih Mbak Dia? Ada yang tahu enggak? Di sini ada yang tahu nggak? Nah, BPJS itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Nih, soto babat. Selamat sore. Soto babat. Wih, hobinya makan seger-seger ini soto babat. Bu, aplikasi mobil JKN itu apa? Nah, aplikasi mobil JKN itu gunanya untuk ngecek informasi peserta bisa atau mungkin ambil antrian secara online. Nah, jadi nggak usah harus antri lama, panjang itu nggak usah. Jadi bisa ambil antrian lewat JKN Mobil. Kalau mau ubah data juga bisa lewat aplikasi Betul, mobil JKN. contohnya rubah datanya apa itu Mbak Dia? Ganti vaskes, Ganti kelas? alamat. Ganti kelas juga bisa. Oke, iya. Jadi nggak usah datang ke kantor, bisa melalui mobil JKN. Mau tanya Kak, untuk PBI, APBD misalkan surat keterangan di luar kota bisa dipakai nggak ya? Oh, Kak Arti ini dari mana? Kalau untuk pengajuan PBI, APBD itu sesuai daerahnya ya Kak. Misal di Kabupaten Kudus, nanti KTP-nya harus dari Kudus ya Kak. Betul Dan surat sekali. keterangannya juga harus dari Kudus. Cara ngecek untuk pembayaran manual gimana Kak? Soalnya umur adik udah nggak aktif sejak 2023. Manual itu yang gimana? Yang mandiri maksudnya ya Kak? Oh, pengecekan manual. Gimana Kak? Kalau manual itu bisanya ya lewat WA Pandawa. 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 Kalau manual itu bisanya ya
Umur adik udah nggak aktif sejak 2023. Ini maksudnya dari status PPU ya kak? Dari pekerja ya sebelumnya ya? Oh, Kak Arti dari Jepara. Dari Jadi Jepara. nanti daftarnya bisa ke Dinas Sosial Jepara ya Kak, membawa surat keterangannya dari Jepara juga. Betul, nggih. Kalau yang PBI itu harus di wilayahnya sesuai dengan identitasnya. Iya. Betul. Kalau peserta mandiri mau daftar di mana saja itu bisa dari Sabang sampai Merauke. BPJS Mandiri jadi BPJS KIS gimana? Gimana Mbak caranya Mbak? Caranya nanti bisa minta SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Setelah itu rumahnya difoto ya. Tempat depan, kamar mandi, dapur, ya minimal 5 foto dari rumahnya itu. Setelah itu dari kakak KTP dibawa ke kecamatan, lalu ke kantor dinas sosial. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Betul sekali. Oh ini Devi, ya betul tanpa ngurus di kantor ya Kak, bisa lewat untuk pengecekan di Pandawa ya Kak. Oh ini adiknya masih kuliah nggak Kak? Umurnya lebih dari 21 tahun ya Kak? Maksudnya APBD-nya itu masih aktif tapi domisili di luar kota Jepara. Apakah bisa digunakan luar kota? Oh, APBD-nya masih aktif. Itu APBD-nya aktifnya di mana? Tapi Kalau domisilinya di luar Jepara. Nah, itu udah bisa. Iya, Kebanyakan itu harus di Jepara juga. Tapi kalau pas lagi di luar kota itu bisa boleh berobat 3 kali maksimal dalam 1 bulan. betul, kunjungan di vaskes mana saja. Jadi nggak usah khawatir, tidak bisa digunakan BPJS-nya di luar kota. Iya, tapi vaskes yang terdaftar tetap di Jepara ya. Nggak kerja dia Kak, tapi mau mengaktifkan kembali Kak. Berarti mau pengalihan status kepesertaan ke peserta mandiri ya. PPPU. Bisa melalui WA Pandawa di menu administrasi, kemudian pilih yang pengalihan jenis pengaktifan kembali betul. kepesertaan. Berarti kalau darurat bisa langsung rumah sakit ya Kak? Bisa. Iya bisa. Bisa. Yang penting BPJS-nya aktif ya. Walaupun dari PBI ataupun dari perusahaan, ya PPU ataupun dari mana lagi? PBPU. Nah, itu kalau gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit terdekat. Jadi tidak usah harus nunggu rujukan. Mbak Jepara cantik-cantik. Terima kasih. Ini dari Kudus ini kebetulan Kak. Caranya pindah BPJS pemerintah ke bayar gimana Kak? Oh bisa langsung ke kantor aja ya Kak? Atau enggak lewat WA Pandawa juga bisa? Bisa ya. Lewat online aja lebih. Betul. Apakah betul sebelum anak lahir sudah bisa bikin BPJS? Sekarang itu peraturannya yang penting ibunya aktif dulu ya Kak ya. Yang penting status kepesertaannya ibunya aktif. Untuk anaknya nanti bisa menginduk sama ibunya. Nanti bisa layanan di rumah sakit. Biasanya yang didaftarkan dari rumah sakitnya. Bentar Kak, ngajak Livi. Selamat bergabung ke Swati, Nelista, Anto, Sese, Make Up. Apakah betul sebelum anak lahir sudah bisa bikin BPJS? Belum bisa Kak. ya Kak? Belum bisa. Belum bisa. Kalau anaknya baru lahir itu langsung didaftarkan dari vaskesnya. Betul. Dari Kan rumah dari sakitnya. dari rumah sakit Iya, tempat betul. lahirannya itu. Terus Kalau ini, belum lahir nggak bisa Kak. Kak, Harisnya mana? Oh. Cari Kak Haris, tenang. Masih sibuk dia. Mbak Mbak pindah pindah BPJS kesehatan Cabang Sleman. Sleman aja. Oh, besok ya. Gimana Gimana caranya caranya, Kak? Kak? Sedangkan BPJS orang tuanya ada aktif. ada aktif. Ada aktif gimana ini maksudnya? Iya. Enggak Gimana aktif ini, Kak atau Abdul aktif atau bagaimana?
Sebentar ya kak. Aku nggak tahu mbak kepencet apa ya mbak. Yang penting iku ae. Yang penting wis dikeluarke gak apa-apa. Kayak gitu. Iya. Endah. Oh, Mbak Endah. Mbak Endah tuh saketet. Aku dijadikan Selamat bergabung ini. Misalkan nih Kak, aneh ada apa nih? Misalnya nih Kak, istri melahirkan, taunya ada baru lahir disuruh rawat di RS. Gimana BPJS anak itu? Oh, ini istri posisinya udah aktif ya CKN-nya ya. Nanti otomatis anaknya udah langsung ditanggung. Cover Kak. Iya, betul. Jadi nanti yang mendaftarkan dari pihak rumah sakitnya. Jadi sama ada anaknya yang butuh penanganan nih di rumah sakit, nggak apa-apa, nggak usah bingung. Nanti didaftarkan dari rumah sakitnya. Jadi nggak langsung ditambahi. ditangani. Iya, nggak ditambahi biaya apapun kak. Betul. Nah, nanti kalau akte dan kakaknya sudah jadi, datang ke kantor atau melalui online WA Pandawa untuk perubahan NIK-nya sama namanya. Iya. Tanya dong kak. Ini BPJS Mandiri setiap bulan bayar tapi nggak pernah dipakai. Apakah bisa diklaim uangnya? Wah, gimana tuh Mbak Rosi? Kalau itu tidak bisa diklaim kakak. Iya. Diklaimnya itu kalau kakak mohon maaf ya kayak ke vaskes atau ke rumah sakit, nanti klaimnya di rumah sakit terus. Jadi BPJS atau di Kesehatan nggak vaskesnya. bisa mencairkan Iya, uang ya. karena saling gotong royong kakak. Betul. Uang kakak iurannya itu dibuat membiayai peserta lain yang sedang sakit. Betul. Jadi kita saling gotong royong kakak. Terus mananya? Terus mananya? Gimana kak ngecek tagihan? Coba dulu ya. Sebentar dulu ya kak, ini break sebentar ya kak. Aduh, ada yang bergaul. Gak bisa coy. Gimana lagi? Gak bisa. Jangan diterima enggak apa-apa. Nih. Balik. Terus. Jadi begini, di aku juga jadi begini. Iya kamu. Ya aku tak ogah. Aku tak ogah ya. Karena tadi dia mengirimkan duit. Oh, sebentar kak. Gak bisa. Ini taunya gini nih, jadinya gini deh. Tanya dong kita BPJS Mandiri. Kenapa itu BPJS Mandirinya? Bentar ya kak. Jebrik sebentar. Iya ini. Masa di unlive dulu? Sebentar gini dulu ya. Apa? Ya. Heeh. Terus? Ini orang. Ya ini tadi orang aku. Panggil saja Ri. Ini masnya dipanggil Ri nih, mah nyocok dong. Kamu yang benerin. Bukan. Iya. Kamu yang benerin, aku buat anu. Ini sampai mana nih komennya? Tadi anak yang baru lahir itu tadi Oh, butuh udah. penanganan sudah ya.
Udah terjawab. Ini tanya dong tentang apa tadi? Gimana Tagihan. Kak ngecek tagihan BPJS yang non aktif? Aktif. Lah ini Kak Arif non aktifnya Karena kenapa apa nih? ini? Apakah dari perusahaan setelah itu non aktif atau peserta mandiri non aktif? karena menunggak. Nah, Betul, karena kalau peserta mandiri non aktif dan menunggak itu bisa dicek tagihannya. Tapi kalau PPU penerima upah itu tidak ada tagihan berjalan. iya. Jadi kalau Kakak resign dari perusahaan sebelumnya Betul. dan belum sempat mendaftar BPJS, nah itu tidak ada tagihan sama sekali ya Kak. Ini yang kedua apa ini? Mana ini? Pak, saya udah nunggu 14 hari dari pindah ke mandiri, tapi statusnya masih penangguhan. Nah, itu terteranya itu mulai pembayarannya tanggal berapa? Nah, Udah dibayarkan belum ini betul. Pak Adnan? Kalau tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan atau lebih dari itu, nanti diupdate ulang VA pembayarannya. Itu pun nanti juga nunggu 14 hari. Iya. Ya, makanya jangan sampai lupa untuk pembayarannya ya. Ini kayaknya kayak gini cuma di tampilan ini deh, di tampilan yang menerima permintaan aja deh, kayak di aku kan tadi kepencet menerima permintaan. JKN Grobo kan bisa tanya di sini. Oh bisa, mau tanya perihal apa ini kak? Mau tanya apa KNN. Kak? Bisa. Untuk pendaftaran PPI APBD Kudus apakah memang bisa ke Dinsos? Iya bisa Kak. sekali. Kak Artini KTP-nya mana ya Kak? KTP Jepara apa Kudus? Kayak gini. Kalau KTP Jepara nanti di Jepara ya kan. Kalau di Kudus boleh, nanti bisa langsung ke Dinas Sosial Kudus. Iya maksudnya ya kalau Oh, iya. Kudus. Kenapa kalau kasus kecelakaan lalu lintas harus ngurus jasa HRC dulu? Iya Kak, soalnya berdasarkan peraturan itu emang harus plafon pertama ditanggung jasa HRC sebesar 20 juta. Kalau melebihi itu biayanya baru ditanggung BPJS Kesehatan. Salam sehat Mbak, salam sehat juga. BPJS Mandiri tanggal 1 kok sudah premi kak? Iya, jadi kalau kakaknya pembayarannya rutin itu nggak mungkin premi kak ya. Mungkin di bulan contoh nih ya, bulan September, Agustus ya. Agustusnya kakak sudah pembayaran. Nah, sedangkan di bulan September belum pembayaran itu masih aktif kak. Sedangkan sudah masuk lagi di tanggal 1 bulan Oktober, berarti kan ini bulan Septembernya belum dibayar nih ya. Jadi yang tanggal 1 Oktobernya sudah premi. Lagi ada gangguan ya Kak? Iya Kak, sebentar ya Kak. Kok udah lelah ya, Ma? Masih Mbak. Ini tadi ini enggak ada udah. Tadi Ada di yang rumah itu ya. dia kan yang JKN itu aplikasi apa? Oh, Mbak Rosi. aku. Sebentar ya Kak. Enggak apa-apa, bacain aja. Itu kan sambil diintin sama anak. Oh iya. Bacain aja. Sambil balas aja. Mbak, kalau ikut program rehab bisa sampai berapa bulan ya Mbak? Itu biasanya maksimalnya itu 12 bulan atau 1 tahun. Itu paling maksimal ya. Kalau minimal tuh bisa 1 bulan atau 2 bulan lah. Tergantung nunggaknya berapa bulan ya. Bisa dicek di aplikasi mobil JKN-nya di menu rehab. Betul. Ini ada lagi nih. Tidak ada tunggakan dan ingin bayar padahal. Tidak ada tunggakan dan ingin membayar. Oh, berarti mau mendaftar peserta mandiri ya atau PBPU. Bisa, enggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih Mas.
Pulang APS dijamin oleh BPJS atau tidak? Tidak ya Kak, karena APS itu merupakan atas permintaan sendiri. APS itu apa sih Kak? Atas permintaan sendiri. Oh, Jadi pulang belum paksa waktunya. ya? Belum waktunya untuk disuruh pulang atau diagnosanya masih butuh perawatan, tapi kepengen pulang gitu ya? Oh itu namanya bisa ditanggung sama BPJS ya Kak ya? Iya, selanjutnya nggak bisa ditanggung. Ya, Kak. Betul, iya. Punya nomor KPC 3, ada nomor yang nama ibunya salah tapi kayak ginian data. KPC itu BPJS Ketenagakerjaan ya, Mbak? Mohon maaf Kakak, itu BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari Sedangkan kami BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan. Sama depannya sama BPJS, cuma belakangnya yang beda. Itu. Mungkin Kakak beradik ya. Dari Mandiri terus pindah BPJS perusahaan masih ada pembayaran lama. Itu nanti gimana? Oh, kalau awalnya Mandiri kemudian pindah ke perusahaan itu Tagihannya masih tetap muncul, jadi nggak mungkin hilang ya. Setelah pembayaran atau mungkin pelunasan, tagihan itu akan hilang dan aktif di perusahaan atau PPU. ini kalau Mandirinya menunggak ya yang Iya sebelumnya. betul sekali. Tapi kalau di Mandirinya kok sudah pembayaran normal nih, nggak ada tagihan sama sekali, itu tidak ada tagihan muncul gitu Kalau ya. udah diaktifin ke perusahaan ya nggak perlu bayar iuran lagi Kak. Betul. Semoga rakyat Kudus sehat kabeh. Amin. Ben Terima bos-bos kasih. Jangan. Kabeh. Sing Sing loro loro mboten pareng, ndak boleh ya. Sehat semua ya Kak. Iya. Kak Cantik, cara penghapus data peserta yang meninggal gimana ya? Syaratnya apa aja? Oh ya, dari Prabowo 123 nih. Mau menghapus kepesertaan nih ya? Meninggal ya? Siapa yang meninggal ini? Nanti pakainya akte kematian. Jadi kalau surat kematian dari desa maupun rumah sakit itu belum bisa untuk penghapusan karena Jadi datanya harus masih Dukcapil ya, Kak? betul, masih ada di Dukcapil. Aku punya tunggakan 8 bulan 3 orang total 945 mau pakai rehab yang 3 bulan. Kok total jadi 1.155? Jadi gini, kalau kepengaktifannya masih peserta mandiri itu tagihannya itu masih ikut bulanannya ikut dibayarkan juga nggak sih dia? Iya, misal Jadi bayarnya double ya, Iya. bayar tunggaan, maksudnya Sama bayar iuran rehab, bulan ini. sama iuran bulanannya masih tetap berjalan gitu. Jadi ya makanya hindarilah, stop please, jangan nunggak ya. Oke. yang masyarakat Kudus banyak yang PBI yang nggak aktif dari orang tua nggak pada tahu Mbak. Iya itu harus dicek berkala Kak, dicek melalui mobil JKN apa WA Pandewa bisa. Kalau non aktif nanti bisa pengajuan kembali. Kemana Betul, Mbak? ke kantor dinas sosial. Iya. Iya. Nah ada lagi nggak? Tanya dong, boleh. Tanya apa ini? Nomor peserta sudah nggak aktif tapi sekarang sudah kerja lagi dan dengan nomor peserta yang baru yang lama bisa dicairkan. Wah, ini BPJS Ketenagakerjaan ya, ini. Kak. Ya betul, bisa dicairkan. Tinggal ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan nomornya tetap sama ya Kak, karena satu Betul. NIK satu nomor. Kak, kalau pindah dokter BPJS Ketenagakerjaan apakah ada dampaknya Kak? Kalau Pindah apa itu? Dokter BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan nggak ada dokternya Kak, ya, tidak ada dokternya. Yang ada itu BPJS BPJS Kesehatan, Kesehatan. namanya FK apa? Yang fast food FKTP. ya? Betul. Fasilitas Kesehatan Dan tingkat pertama. Oke. Terima kasih Kak Rio. Tanya nomor peserta. JHT sudah gak aktif tapi sekarang kerja lagi. Oh ini BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Kami dari BPJS Kesehatan Kak, mohon maaf. Oh. Kak aku kan vaskesnya di Kendal. Operasi tonsil di luar Kendal bisa nggak Kak?
kalau posisinya gawat darurat bisa Kak langsung ke IGD saja ya Kak. Betul. Kalau rawat jalan ya harus minta di vaskesnya ya, vaskes keluarganya dulu. Jadi program rehab tuh ada bunganya enggak? Nah, kalau bunganya enggak ada, enggak ada bunganya. Cuma pembayaran bulanan berjalannya masih diikutkan. Jadi bayarnya itu katakanlah nunggaknya itu 1 juta. Nah, milih yang 5 bulan, berarti 1 bulannya kan 200 ditambahi bulanan yang berjalan itu kelihatannya ya Kak ya. Jadi katakanlah 35, nah, jadi 235.000 setiap bulan. Gitu. Selama lunas. Maaf telat gabungnya saya. Pak Rio rajin banget ini Pak Rio. Kak, mama aku berobat Kak, terus kena alergi obat. Apa yang harus aku lakuin ya Kak? Pak, itu berobatnya di mana itu Kak? Bisa langsung ke vaskesnya aja ya Kak? Ditanyain dulu. Nah, itu kendalanya kenapa? Apakah dosisnya atau apa? Itu. Bisa tanya ke vaskesnya aja Kak. Betul sekali. Kak, kalau nomor WA diganti bisa diproses online, apa harus ke kantor? Nomor WA Untuk update nomor HP bisa mobil JKN melalui ya Kak ini? tentang JKN mobil itu bisa melalui WA Pandawa, merubah nomor HP bisa itu. Bisa. Jadi nggak usah ke kantor ya Kak? Betul sekali. Dulu udah dijadwalkan operasi, cuma ketunda akhirnya nggak jadi OP Kak. Oh, bisa minta rujukan lagi ya Kak? Itu udah berapa lama Kak ketundanya? Kak, nomor Pandawa bisa diganti sama nomor kakak enggak? Aduh, gimana tuh Mbak? Aduh, maaf ya. Kak, tadinya kan apa itu? Tadinya kan ke saya ya, terus saya cek sudah tidak aktif, tidak ditanggung, itu gimana ya Kak? Oh, cara mengaktifkan kembali ya Kak? Kalau mandiri bisa, nanti bawa rekening bank, kakak KTP bisa datang ke kantor. Kalau hujan nih, rosok-rosok ke kantor, nanti bisa melalui WA Pandawa. Atau kalau sudah punya riwayat peserta BPJS kan lewat JKN mobil bisa ya? Bisa, nanti pilih yang perubahan data. Betul. Kalau pengaktifan PBI lagi gimana Mbak? Kalau PBI bisa datang ke Dinas Sosial dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diarahkan dari Dinas Sosial. Udah lama Kak, dari aku di Kendal, sekarang pindah Kudus, rencana mau open pulang sekolah. Oh, minta rujukan lagi aja ya Kak, soalnya mungkin yang sebelumnya udah nggak aktif, nggak berlaku. Mbak izin tanya, kalau udah keluar dari perusahaan BPJS Kesehatan otomatis udah nggak bisa dicairin? Tidak bisa Kakak, kalau BPJS Kesehatan itu tidak bisa dicairin ya. Tidak bisa. Kalau dicairkan itu ya satu, berobat dulu. Nanti bayarnya ke rumah sakit ya Kak, ke vaskes ya Kak, bukan ke kakaknya. Jadi BPJS itu gotong royong Kakak, jadi nggak bisa dicairkan. Gitu. Kalau misal BPJS di stop bisa nggak sih Kak? Kalau BPJS di stop itu ada 2 syarat, 1 meninggal, 2 pindah ke negaraan, itu baru bisa di stop ya Kakak ya. Jadi selama masih hidup masih berkelanjutan gitu. Kalau peserta mandiri masih tetap pembayaran, walaupun tidak dibayar nanti menunggak. Atau kalau enggak bisa dialihkan segmennya. Contoh nih, katakanlah Kakak bisa bekerja di perusahaan, nah nanti dialihkan ke perusahaan gitu. Atau mungkin mau pengajuan ke dinas sosial, nah nanti tagihannya itu berhenti sendiri dan dialihkan, dibayarkan dari pemerintah. Betul. PBI itu yang KIS itu Kak? Betul. Jadi segmen kepesertaan itu namanya PBI, penerima bantuan iuran betul. Kalau KIS itu kartunya Kakak. Iya betul. Kartu Indonesia Sehat. Nah, kadang-kala itu di masyarakat ya itu yang pemerintah kok bilangnya KIS gitu. Padahal KIS itu kartunya. Yang peserta mandiri pun ya kartunya KIS. Iya. Mbaknya cantik-cantik, terima kasih. Terima kasih. Kak, kalau pindah vaskes bisa dipakai lagi jangka waktu berapa lama? Nah, itu kalau
mulainya pemakaiannya per tanggal 1 di bulan depan. Jadi kalau misal kakak ganti vaskes per hari ini, tetap kegantinya ya per bulan depan Betul, tanggal jadi- 1. Jadi Mbak Dia kalau mau ganti vaskes jangan bulan-bulan yang awal-awal ya. Lebih baik ya tengah atau yang akhir. Nanti biar tinggal hitung beberapa hari bisa digunakan ke vaskes yang Iya. baru gitu. Mbak tanya, kalau nambah peserta tapi belum satu kakak bisa nggak? Nah ini segmennya apa kak? Mandiri apa dari perusahaan? Kalau dari perusahaan beda kakak ya kak ya? Harus satu kakak? Harus satu kakak, jadi nggak boleh beda. Kalau beda namanya keluarga tambahan. Gitu. Kemungkinan ya belum bisa. Oh alah, berarti emang cuma BPJS Ketenagakerjaan aja ya mbak yang bisa dicairin? Betul sekali. Kak, apa benar BPJS gratis? Oh, BPJS gratis itu sebenarnya itu sudah lama sekali ya, sudah lama. Cuma dari tafsir masyarakat nih yang, wah baru berbondong-bondong ya, lagi tenar-tenarnya BPJS gratis itu di tahun-tahun ini. Padahal itu sudah lama loh. Udah lama itu dari pemerintah ya, cuma kan harus melalui syarat-syarat tertentu, pengajuannya pun harus ke kantor dinas sosial, bukan ke kantor BPJS Kesehatan kakak. Gitu. Sama satu lagi, hati-hati kalau ada penipuan di TikTok ya kak. Betul. Suruh buka link itu hati-hati. Jadi kalau benar-benar bukan BPJS resmi, biarinlah dicuekin aja ya. Kalau enggak kau datang ke kantor aja untuk memastikan itu benar enggak sih punyanya BPJS Kesehatan. Nah, gitu kakak. Maaf kak, mau nanya ada loker. Oh bisa dicek di website aja ya kak kalau itu. Betul. Setiap tahun buka loker kok kak. Terus ada lagi? Kalau KIS non aktif bisa diaktifin kembali. Tadi udah dijawab ya mbak. Bisa. Nah, bisa tergantung masnya atau kakaknya mau segmen kepesertaan apa ini, entah mandiri atau PBPU Atau PBI. ataupun PBI gitu. Kak, mertua aku tergolong miskin dan janda, tapi buat pengajuan PBI kok susah, gak dapat bantuan juga. Kakaknya udah mengajukan ke dinas sosial belum ya? Kak Monya. Kak Monya. Telat bayar ada dendanya ya enggak kak? Kalau telat membayar itu tidak ada denda ya, hanya pokok saja. Tetapi ada masa tenggang selama 45 hari. Jadi kalau 45 hari kok kakak nunggak setelah pelunasan dibuat untuk rawat inap pula, itu nanti kena denda 5%-nya. Kalau nggak digunakan rawat inap sih nanti hilang sendiri Kalau ya. rawat jalan berarti nggak kena denda Nggak ya kak? kena, di aman. BPJS Mandiri apa bisa stop kak? Tadi udah dibahas ya kak. BPJS Mandiri ada dua kalau mau di stop. Yang pertama mohon maaf ya kak, meninggal dunia. Yang kedua pindah kenegaraan. Betul. Misal kakaknya lagi di luar negeri nih, itu baru bisa dinonaktifkan. Oke, dinonaktifkan sementara. Kalau sudah kembali lagi ke Indonesia, nanti bisa diaktifkan kembali. Sekarang kelas 3 per orang 70.000 ya kak. Untuk sekarang masih 35.000 ya kak per orang. Iya, itu mungkin 2 orang. Kelas 3 2 orang 70.000, betul Iya, itu. betul. Semangat Kak Rosi. Ini Oh iya, dari Pak Rio ini. terima kasih Kak Rio. Pak Rio Dan- ini kader CKN kita di grup Bukan apa? Betul sekali. Mbak Rosi udah kenal? Iya, sudah kenal. Kemarin dapat juara 1 ya. Oh iya. Wih. Terima Pak Rio kasih sangat ini berprestasi sekali nih. guru PNS. Terima kasih atas bunga mawarnya. Terima kasih. Ini apa ya? Kak, kalau BPJS Mandiri apakah bisa ganti ke BPJS gratis? Bisa, tinggal pengajuan aja ke dinas sosial setempat dengan Iya. Syaratnya apa aja Mbak Rosi? SKTM dari desa, foto rumah, KKKTP, setelah itu dibawa ke kecamatan, lalu dibawa ke kantor dinas sosial setempat. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kak, saya tadi daftar mobil CKN, terus saya pakai nomor HP yang sudah didaftarkan di akun ayah saya sebelumnya. Oh.
nggak bisa ya kak itu Nggak ya? bisa. Karena Jadi- satu akun satu nomor HP. Betul, satu kakak atau satu segmen kepesertaan itu satu nomor HP. Jadi nggak bisa digunakan untuk double akun ya. Mbak, BPJS itu bisa dinonaktifkan nggak sih? Tadi udah dijawab ya kak. Kak mau aktifin yang sudah off bisa nggak ya? Tadinya ikut PT sekarang sudah keluar, mau tak aktifin bisa. Bisa kakak, bisa. Mau diaktifin apa ini? PBPU atau Mandiri atau PBI? Bisa datang ke kantor atau melalui WA Pandawa atau Nomornya mobil berapa, JKN 081. 8165 165. Betul. Telat bayar ada dendanya nggak? Nggak ada ya kak? Nggak ada dendanya, aman. Ini Kak Dia Ayu nomor rekeningnya siapa ya ini kak? Hadir, terima kasih Kak Sosklin. Mbak, BPJS itu bisa dinonaktifkan nggak sih? Ini Kak Sopeng udah dijawab ya tadi kak. Telat bayar kalau cicil bisa nggak kak? Caranya gimana kalau bisa? Telat pembayaran kalau dicicil bisa, nanti bisa menggunakan mobil JKN. Kakak udah punya mobil JKN belum? Kalau sudah, tinggal pilih menu rehab aja. Mulai 4 bulan sampai 24 bulan ya kak syaratnya. Betul sekali. Nggak ada BPJS gratis ya, semua juga ini termasuk yang pemerintah ya. Oh iya. Jangan bilang gratis ya. Siap. Kita disubsidi sama pemerintah. Iya. Semuanya bayar. Kak, kalau aku dan suami udah punya KIS mau buatin anak gimana kak caranya? Mendaftar ke dinas sosial langsung aja ya kak. Berarti tinggal anaknya saja yang belum punya KIS ya kak ya? Kak mirip Susan. Susana. Susan. Hari Sabtu tutup ya kak? Iya. Betul, Sabtu Minggu tutup. Tanggal merah pun juga libur. Bu, kalau anak bujang punya BPJS mau masukkan ibunya di BPJS bisa nggak? Segmen kepesertaannya apa ini? Kalau peserta mandiri bisa. Kalau guru PNS ini? Kalau guru PNS, Bisa kak, sebagai keluarga tambahan 1% ya kak. betul. Kak, kalau BPJS dari pemerintah non aktif karena utang bank 15 juta padahal buat modal usaha. Maksudnya gimana ya kak? Kak, kalau BPJS dari pemerintah non aktif karena utang bank tidak ada sangkut pautnya ya kakak Iya, ya. Kak. Nggih, jadi tidak ada hubungannya. Mas Sopeng saya belum dijawab mbak. Oh, Non aktif. non aktif. Kenapa tidak? BPJS bisa dinonaktifkan nggak mbak Rosi? Yang dinonaktifkan tadi tidak bisa kakak. Yang bisa itu satu meninggal dunia, dua pindah ke luar negeri itu bisa. Jadi kalau Mas Sopeng lagi jalan-jalan apa kerja di luar negeri selama 2 tahun ya mbak? Apa 1 tahun? betul, Itu bisa dinonaktifkan sementara. Kak, punyaku tak lihat tulisannya ada PBI JKN, berarti gimana kak? PBI JK ya kak, berarti itu BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kakaknya itu nggak usah membayar iuran karena udah dibayarkan oleh pemerintah. Kamu tadi ya? Saya belum Weng. Ini Oh, Mas saya Sopeng sudah ya. Kak, kalau mau berkeluarga itu berarti bikin baru lagi ya kak? Tidak kakak, tinggal dari pasangannya itu segmen kepesertaannya apa. Nanti kakaknya tinggal dirubah aja ke kantor ya kakak. Melaporkan data berarti ya mbak? Betul, perubahan data. Kak, kalau aku dan suami udah punya KIS mau buatin anak gimana caranya yang PBI? Ke dinas sosial aja ya kak, nanti membawa kakak, KTP, surat keterangan tidak mampu, dan foto rumah. Betul. Terus Kak mau tanya, masuk JKN nggak bisa karena lupa emailnya, gimana ya kak caranya? nah, yang penting nomor HP-nya nggak ganti ya kak, masih tetap ada dan harus ada pulsanya juga. Nanti kan buat mengirim kode OTP. Nanti diklik aja lupa password. Kalau nomor HP-nya ganti, bisa ganti di mobil WA Pandawa ya kak? Betul. Ganti nomor HP.
Kak mau tanya masuk. Ini Oh, double-double iya. ya Kak komennya ya Kak. Mbak, misal aku udah masuk BPJS Mandiri sebelum nikah, tapi ini baru 3 tahun aktif lagi. Apa suami otomatis harus masuk? Kakaknya sudah bergabung belum? Iya udah Mbak, udah 3 tahun Oh, ini. sudah 3 tahun. Jadi membawa kakak yang baru ke kantor BPJS Kesehatan ya Kak, biar bisa diupdate. Betul. Untuk penambahan. Kak mau aktifin yang sudah off bisa nggak Kak? Tadinya ikut PT, sekarang sudah keluar mau aktifin Iya, bisa? bisa. Tadi kelihatannya sudah ya itu ya? Ini orang baru lagi Oh, nih, Mbak. orang baru lagi bisa kakak. Bisa mendaftarkan sebagai peserta PBPU Mandiri atau PBI. Syaratnya apa aja Mbak? Untuk yang peserta Mandiri atau PBPU, rekening bank kakak KTP aja. Kak tanggal 23 KIS masih aktif, kok sekarang tidak aktif? Kenapa? Kak, tanggal 23 KIS KIS masih. aktif, kok sekarang tidak aktif kenapa? Iya Kak, kalau PBI itu bisa dinonaktifkan secara tiba-tiba ya Kak. Kakaknya rajin ngecek aja di aplikasi. Betul. Kalau enggak diganti segmennya aja peserta Mandiri itu boleh. Mbak, saya telat bayar 4 bulan, pas saya cek kok kelasnya jadi 1, awalnya 2. Kakaknya ganti kelas nggak itu Kak? Karena nggak mungkin ya tiba-tiba dari kelas 2 ke kelas 1. Enggak bisa itu. Kalau kakaknya nggak ganti Nggak nggak bisa. Kalau nggak ganti enggak bisa. Kalau mau buat BPJS Kesehatan bisa online, apa harus datang ke kantor? Oh, bisa online kakak melalui WA Pandawa, JKN Mobile, call center 165. Terus apa lagi? WhatsApp? WhatsApp Pandawa. WhatsApp Pandawa. Kak mau tanya, masuk JKN nggak bisa karena ini udah. Kak, aku udah ngajuin mengaktifkan BPJS kok masih belum aktif, kenapa ya? Kak SLYAA. Kak Lia. Kak Lia. Kak mungkin Lia, ya. Kak Lia itu udah dibayarkan belum ya Kak iurannya? JKN bisa diambil 10% Kak. Maksudnya gimana nih Kak? Haji Saka. Itu mungkin JMO ya. JMO apa JKN? Kalau JMO bisa. Kalau JKN tidak bisa ya Iya. kak, kan tidak bisa dicairkan. Ini gimana ya? Sampai mana ini ya? Banyak Banyak sekali. banget komennya. Jadi komennya kalau ada yang kelewat atau mungkin belum kebaca, mohon maaf Iya. ya kakak ya. Bisa dikomen ulang ya. Betul. Mbak punya bapakku ganti nama KTP, ngurusnya gimana ya kalau mau ganti nama yang di BPJS? Ah, Bisa di mobil JKN ya Kak, atau di WA Pandawa. Betul. Di nomor 08118165 165. betul sekali. Kalau enggak ya datang ke kantor juga boleh. Iya. Kak mau tanya, BPJS aku Vaskes Puskesmas, kalau dipakai ke tempat lain bisa nggak Kak? Untuk Kak Novita ini segmennya apa? Kalau PBI? Kalau PBID itu enggak bisa ya kakak, harus digunakan di puskesmas. Kak, kartu KIS dari pemerintah punya saya sama suami dinonaktifkan. Cara mengaktifkan kembali gimana? Gimana itu? Kartu KIS yang dari pemerintah, Pemerintah. ya? Oh, bisa diaktifkan lagi. PBPU Mandiri bisa kak, bisa datang ke kantor atau kalau punya mobil JKN bisa menggunakan mobil JKN. Pilih menu perubahan data. Kak, aku udah pernah dapat surat dari BPJS, dapat BPJS gratis tapi belum tak ambil sampai sekarang, itu tetap dapat.
Ini maksudnya BPJS dari pemerintah ya Kak, yang dibayarkan pemerintah ya Kak. Betul, itu hanya pemberitahuan kakak. Dan sekarang kan sudah tidak mengeluarkan kartu ya, kartu fisiknya sudah tidak mengeluarkan. Jadi kartunya itu lewat aplikasi mobil JKN, bisa cetak sendiri gitu. Jadi kalau nggak kayak berobatnya bisa pakai KTP, KTP juga bisa loh kak. Iya, sekarang udah nggak ribet lagi ya Mbak. Betul. Kak, kalau mau usul bantuan kayak PKH, jangan oh, kita nggak ada bantuan semacam itu ya Kak. Jawab apa toh Mbak? Sabar ya Kak, ini pertanyaannya banyak banget Kak. Iya. Misal dapat dari pabrik BPJS mandirinya gimana Kak? Nah Kak Aries Girl ini kalau BPJS dari pabrik udah BPJS mandirinya udah dialihkan ke perusahaan atau PPU itu nanti tagihannya berhenti dengan sendiri kan. Iya. Jadi dialihkan dari perusahaan yang bayar ke perusahaan kak ya. Nanti biasanya itu peraturannya potong gaji ya. Iya. Berapa persen kak dia? Nanti perusahaan membayarkan ke kita ke BPJS kesehatan itu 5%, 4% dibayarkan perusahaan, 1% dibayarkan dipotong oleh dari karyawannya gaji. atau gajinya. Gitu ya kakak. Kelas 1 mandiri berapa kak? 150.000 per orang per bulan. Kelas 2 nya berapa mbak? 100.000 per orang per bulan. Kelas 3 nya? Aslinya ya 42, tapi dapat subsidi dari pemerintah 7.000 sehingga peserta tinggal pembayaran 35.000 saja. Lebih hemat gitu ya. Ini penontonnya banyak banget ini mbak, 137 orang. Wow. Nah ini teman-teman udah pada follow belum ini? Dibantu follow-nya ya kak. Di follow. Di tap layarnya juga. Terima kasih. Kakak BPJS sudah lama tidak dibayar, tapi ketika mau dibayar notifnya tagihan sudah dibayar. Kenapa ya? Ini kakak Elite ini udah ngecek di mobil JKN nggak status kepesertaannya apa? Kalau dari kakak ini mungkin ya peserta mandiri terus dialihkan dari pemerintah secara tiba-tiba dan dinonaktifkan, jadi dibayarkan tidak bisa. Iya, jadi nggak dicek dulu ya kak, dipastikan dulu. Nanti status kepesertaannya itu apa terakhirnya? Maaf tanya, apakah ini Mbak Rosi? Siapa ini? Ibu Riyatun. Ibu Riyatun. Oh iya, salam kenal Bu Riyatun. Kangen aku udah lama ya nggak ketemu. Salam sehat ya, sehat-sehat di sana ya kak Bu Riyatun ya. Kak Rosi kok cantik sekali hari ini. Itu siapa tuh? Kak ngakak viral nggak rame nggak tahu itu mbak. Ini ke depan nanti dibatasin aja ya, ya di. Iya. Kak ini kurang 5 menit lagi kita end live ya kak. Siapa yang mau tanya lagi nih? Siapa yang mau tanya ini tentang BPJS Kesehatan? Kak, KTP saya domisili Sulteng. Kalau misalkan BPJS saya pindahkan ke Vaskes ke Sulsel, bisa pakai OP kah? Operasi. Operasi kan? Bisa kak. BPJS Kesehatan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia ya kak. Kak, semisal kita ada di kota lain, bisakah bisa berobat pakai BPJS yang Vaskesnya di kota kita sendiri? Bisa kak. Itu 3 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Kunjungan. Tapi kalau kakaknya di kota lain dalam waktu lama, bisa dialihkan vaskesnya yang tempat tinggalnya sementara. Mbak cetak kartu bisa, persyaratannya gimana? Untuk sekarang kita udah nggak menerbitkan kartu lagi ya kak. Sekarang bisa kartu digital melalui aplikasi mobil JKN ataupun pakai KTP saja. Kalau mau berobat pakai KTP saja ya kak. Kak, aku udah resign 5 tahun tapi BPJS masih dibayarkan perusahaan. Apakah aku yang salah kak? Itu tidak ada yang bersalah itu kak. Bisa dipastikan lagi ke BPJS Kesehatan ya kak, penanggungnya siapa? Nanti takutnya nggak aktif kak.
Mobil JKN punya anakku 2 tahun mau login ganti Vaskes tapi nggak bisa, harus verifikasi wajah. Anaknya tidak mau. Bisa ke kantor aja kak kalau gitu. Fungsi udah dapat soal dari Pak ya. Udah mau 16.30 kasih kesimpulan aja Kak Dea. Satu tadi yang bisa nonaktif, dinonaktifkan karena apa? Yang mana? Banyak Yang mana? sekali nih pesertanya. Makanya Sing, aku sira bingung. kesimpulan aja. Satu, kalau mau nonaktifkan gimana? Sama tadi apa yang paling banyak pertanyaannya? Kak maaf ini udah selesai ya kami live-nya. Tadi berdasarkan pertanyaan terbanyak itu ya Kak, apakah BPJS bisa dinonaktifkan? Jawabannya tidak ya Kak. Tidak bisa dinonaktifkan. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan banyak sekali tadi, satu, BPJS Kesehatan itu tidak bisa dinonaktifkan ya Kakak ya. Dinonaktifkan itu satu, pindah negara, dua, meninggal dunia. Dan BPJS Kesehatan juga tidak bisa dicairkan Kakak. Iya, dicairkan itu kalau Kakak sakit ya, tapi maksudnya di Vaskes tempat berobat Kakak gitu. Terus ada lagi mengenai anak baru lahir ya, yang penting status kepesertaan ibunya itu aktif gitu. Jadi nanti adiknya bisa menginduk secara otomatis di tempat lahirannya. Jadi kalau lahiran itu kalau bisa di rumah sakit ya Kakak ya, jangan di bidan rumah ya. Mohon maaf ya, nanti biar tercover BPJS-nya gitu. Kalau misalnya belum didaftarkan anaknya itu bisa langsung ke kantor aja. Betul. Bawa surat itu keterangan 21 hari 24 jam ya Kak ya. Itu nanti bawa surat keterangan lahir dari rumah sakit, terus kakak KTP dibawa ke kantor aja. Nanti adiknya bisa terdaftar, tapi namanya tidak nama adiknya langsung ya, masih namanya ibunya sementara. Nanti kalau kakaknya udah muncul, udah jadi kakaknya sama aktenya yang terbaru, nanti dibawa ke kantor untuk pengganti nama dan NIK-nya. Terus lagi yang kedua, yang ketiga ya, apalagi ya tadi ya? Nunggak pakai rehab itu bisa Kak, bisa menggunakan mobil JKN di menu rehab ya Kak. Betul. Jadi kalau belum punya akun JKN mobil, segera segera punya. Nah, jadi mobil JKN itu manfaatnya banyak sekali, bisa ambil antrian, rubah data, rubah Vaskes, mau rehab atau mau apapun bisa itu. Terus ada lagi pertanyaan apa ya tadi ya? Kelihatannya itu aja ya Kak ya? Satu lagi Kak, cara mengaktifkan KIS lagi atau PBI lagi. Betul, kalau PBI itu harus pengajuan ke kantor dinas sosial ya Kakak ya. Jadi tidak bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti syarat dan ketentuan bisa ditanyakan ke kantor dinas sosial gitu Kakak. Aduh, udah nggak kerasa 1 jam ya Kak ini. Wah. Mohon maaf ya Kakak ya, komen-komennya yang belum terbaca, mohon maaf ya Kakak ya. Next time nanti kita kembali lagi. Minggu depan lagi ya Kak, bisa join live. Untuk kakaknya yang mau join live, biar nggak ketinggalan ini, bisa dibantu follow akun kami. Betul sekali. Ya cukup sekian ya Kakak ya, info sekian sahabat JKN. Kami ada salah ya Kak. Betul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.